Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini lagi saya menjumpai Mas Iwan Setiawan, advokat senior kita, yang juga ketua Peradi Sleman versi Luhut Pangaribuan. Mas Iwan ini sebentar lagi menyelesaikan program doktornya, karena beliau itu sekarang statusnya SHMH. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya Bang, selamat berjumpa lagi. Selamat pagi, selamat semangat Bang. Ya, semangat baru ya, karena tahun baru ya. Tahun baru ya. Mas Iwan, ini saya masih ingin bertanya kepada sampean tentang multibar atau single bar, atau organisasi advokat yang banyak atau tunggal. Karena kan saya juga sempat kemarin mewawancarai salah satu penasehat Peradi Wonosari versinya Oto Hasibuan, yaitu Mas Yanto Siregar. Beliau juga menyatakan bahwa dia tetap konsisten dengan apa yang sudah jadi keputusan organisasinya yang versi Oto Hasibuan untuk single bar. Itu bagaimana menurut Mas Iwan ini? Ya gini Bang, seperti apa yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, ketika mereka masih menginginkan single bar, itu sudah saya katakan itu adalah mimpi orang tidak tidur di siang bolong. Di siang bolong seperti itu. Iya. Kenapa Bang saya katakan itu? Nah, karena perkembangan yang ada sekarang ini, kemarin tuh ketika kita diskusi itu, kalau tidak salah itu sekarang sudah ada 100-an lebih organisasi advokat yang punya AHU yang terdaftar di Kemkumham. Oh, yang punya AHU sudah 100 lebih ya? 100 lebih, kalau tidak salah kemarin itu diinventarisasi dari teman-teman ketua-ketua DPC versinya Peradi Pak Luhut, ya. Peradi punya AHU ini, itu kita diskusi di forum ketua-ketua DPC itu, ada 107 organisasi advokat yang sudah resmi punya AHU. Seperti itu Bang. Apakah mereka mau disatukan? Sedangkan peradinya Pak Oto yang ngotot single bar menyatukan peradi yang pecah menjadi 3 ini jadi peradinya Pak Luhut, peradinya Pak Junifer aja mereka tidak mampu. Kok dia mau menyatukan yang ada ini 100-an ini? Ya punya AHU, ya dengan sendiri. Iya, dari peradi itu yang dikeluarkan AHU oleh Kementerian Hukum dan HAM itu hanya peradinya versi Pak Luhut Pangaribuan. Yang lainnya itu tidak ada. Ya. Itu perlu kita tegaskan, peradi yang lain tidak ada. Yang ada AHU hanya peradinya versi Pak Luhut Pangaribuan. Ya. Tapi kalau organisasi advokat yang lain di luar peradi semua punya AHU ketika mereka mengajukan. Karena apa? Tidak ada kebersamaan atau kesamaan dengan organisasi yang lain. Itu yang menjadi mengapa mereka bisa mendapatkan AHU, karena ada beda. Sedang kalau peradi hanya satu, peradi versinya Pak Luhut Pangaribuan. Ya, karena kemarin ketika saya juga interview dengan Yanto Siregar itu benderanya juga sama persis ini. Peradi seperti ini Mas. Itu gimana itu Mas? Ya kalau bendera itu sama, tapi sekarang kan benderanya secara implisit itu mereka sudah mengakui kekalahan ini ya. Kalau kita bicara kalah menang, padahal hukum itu salah benar dan salah ya. Tapi di mata umum itu kan kalah dan menang ya. Nah kalau kita bicara umum, benar mereka sudah mengakui kekalahan dengan merubah simbolnya peradi. Oh, sudah dirubah mereka? Sudah dirubah. Simbolnya peradi mereka itu sudah tidak peradi yang kita pakai. Kita masih pakai peradi yang
lama, Pradi yang pertama keluar dari perkumpulan 8 organisasi avokat yang menyatu, akhirnya menyatakan menjadi Pradi untuk menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Artinya mereka atau Pradinya versi Oto Hasibuan masih bisa dapat tahu ketika mereka merubah simbol dan mungkin namanya juga itu ya? Iya, ya harus dia melebur, jangan pakai Pradi. Kalau Pradi sudah dapat dikeluarkan, ada nanti lucu secara hukum. Iya. Nah, itu tidak bisa. Masa dia orang hukum kalau tidak tahu mengakali seperti itu. Orang hukum itu kan banyak akalnya. Makanya dari gang ini hanya boleh 1 sampai 10. Nah, ya kita akali ada 1A, 1B atau kan seperti itu. Nah, mereka seperti itu, aku aja Pradi Solo gitu. Nah, diajukan, ya simbolnya sudah dirubah, saya yakin akan dikeluarkan. Oh gitu ya? Nah, iya. Asal dirubah ya? Iya, dirubah sedikit aja selesai kok. Kalau ingat ya, antara A dan O itu dalam dunia hukum itu berpengaruh. Berbeda, Yang tidak jauh beda beberapa waktu yang lalu ketika itu Tukul Arwana itu membuat itu 4 mata. Ketika kena kasus dia rubah menjadi bukan 4 mata. Padahal kontennya sama, harusnya sama, selesai kok, tidak masalah. Artinya mereka paham itu, tidak usah ngotot-ngotot ke situ karena memang sudah diputuskan di situ. Mosok kita ini orang hukum kok akan melanggar hukum? Karena apa? Ketentuan itu kan sudah diadakan judicial review di MK. MK sudah mengeluarkan putusan seperti itu. Itu juga yang melakukan judicial review itu adalah anggota mereka, bukan dari kami. Jadi gitu kenapa tidak diikuti? Harusnya kan itu diikuti aja dengan cara seperti apa dia dirubah. Ya untungnya itu anggota-anggotanya itu tidak ada yang tidak ada yang punya keinginan atau menggugat. Kalau seandainya anggota-anggotanya itu rada pinter sedikit saja, mereka melakukan gugatan dengan itu karena merasa tertipu dengan yang dia kasih statement yang dia keluarkan bahwa kita adalah organisasi yang sah, kita satu-satunya organisasi yang sah. Ternyata dia tidak punya ahu. Kalau anggota itu kritis, itu anggota itu bisa menuntut balik kepada Pak Oto Hasibuan tentang kebohongan-kebohongan yang dilakukan selama ini. Artinya yang tidak boleh ngeyel antara lain juga misalnya dengan putusan Mahkamah Agung juga tidak boleh ngeyel itu ya? Iya, karena putusan Mahkamah Agung itu kan sudah di situ itu adalah final. Jadi tidak ada upaya apa-apa lagi. Kalau di hukum umum biasa itu ada banding, ada kasasi, ada MK. Tapi kalau MK itu putusannya kan final. Itu dan sekali itu ya toh. Sekali ya. Nggak boleh ada PK segala itu ya. Boleh ada upaya hukum yang lain. Itu masa orang hukum lupa dari itu. Lah kalau gitu kan ditanya nanti nilai hukumnya dari mana? Itu kan memalukan. Kita kan harus bertanggung jawab bahwa kita ini adalah orang hukum, kita ini adalah ahli hukum. Makanya kita harus tunjukkan bahwa kita mampu untuk menjadi pencerahan tentang hukum, jangan menjadi penyesatan tentang hukum kan. Terakhir Pak Iwan, Anda sebagai Ketua Pradi Sleman versinya Luhut Pangaribuan merasa terganggu nggak dengan eksistensi mereka sekarang ini yang juga terutama kan misalnya di wilayah Sleman aja itu merasa terganggu nggak itu? Oh tidak Pak. Oh tidak ya? Karena apa? Ketika avokat-avokat ini mulai cerdas, itu mereka datang ke kantor kami dan minta untuk kembali untuk menjadi anggota kami karena mereka telah mempelajari dengan bukti-bukti yang ada. Ternyata yang pegang ahu hanya Pradinya Pak Luhut Pangaribuan. Ini kami sudah ada puluhan anggota yang migrasi ke tempat kami. Sampai kemarin kami itu sempat dari sekretariat itu dikatakan bahwa ini sudah perpanjangan kartu sudah habis kan itu. Tapi dari kami
kasih ya bahwa ini sesuai simbol kita dulu bahwa rumah bersama avokat, sesuai dengan ketika kita diskusi dengan ketua umum bahwa kita ini akan dengan tangan terbuka menerima mereka-mereka yang sementara ini ada di luar rumah ini untuk kembali ke rumah kita. Makanya kita kasih RBA, rumah bersama avokat. Nah itu pesan dari ketua umum Pak Luhut Pangaribuan, dan itu kita sampaikan ke sekretariat. Akhirnya perpindahan teman-teman yang di luar dari Peradi akhirnya masih bisa kami layani dengan sebaik-baiknya. Karena apa, pesan dari ketua umum kami bahwa kami pengurus ini adalah pelayan bagi anggota. Jadi kami tidak boleh mengesampingkan anggota. Jadi semua kepentingan anggota harus kami akomodir. Oke Mas Iwan, sampai di sini dulu. Nanti saya akan terus memantau dinamika dari single bar multibar ini Mas. Nanti saya akan datang lagi ke tempat Anda. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Sukses selalu Bang. Oke, terima kasih Mas Iwan. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.